eh, kali ini webinar seri ketiga, webinar FAPI akan memberikan semacam pemaparan dan diskusi mengenai perekonomian Indonesia, fakta, harapan, dan kenyataan. Izinkan saya perkenalkan diri, saya sendiri Ahmad Sarbini, biasa dipanggil Abi, saya selaku moderator pada sore hari ini, merangkap juga selaku Ketua Umum dari Forum Alumni Perguruan Tinggi Indonesia. Selamat datang Bang Rizal, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sehat-sehat Bang? Sehat, Republik ya nggak sehat. Luar biasa. Mudah-mudahan dengan Bang Rizal memberikan edukasi di forum ini bisa memberikan pencerahan sedikit Bang ya. Amin. Ya, Bang, ini kita webinar FAPI ini sudah seri ketiga Bang. Jadi seri pertama kita waktu itu mengundang Bang Said Didu membicarakan strategi kebijakan publik yang benar yang seperti apa. Kemudian yang kedua kita mengundang Profesor Amin Rais saat itu di webinar seri kedua lebih membicarakan solusi kebangsaan secara umum. Nah, kita memang niat kita webinar FAPI ini akan berseri dan kita akan mengkupas semua sektor atau mengidentifikasikan semua sektor dan lini isu-isu kebangsaan yang ada di negara kita ini. Dan tentunya hari ini kita membicarakan perekonomian Indonesia, fakta, harapan, dan solusinya, Bang. Karena jujur, walaupun kami hampir semua di sini adalah lulusan perguruan tinggi, kita juga simpang siur menerima informasi data yang valid dan tidak valid mengenai perekonomian. Contoh kasus untuk utang luar negeri. Kita nggak tahu nih, Bang, utang luar negeri kita ini ada berapa sebenarnya, Bang. Nah, ini kan menariknya. Saya pernah juga sering mendengar Bang Rizal mengatakan bond pemerintah ini yang dibuat oleh Ibu Menteri Keuangan ini selalu di atas bunganya lebih tinggi 2% ya. Nah, ini bisa tolong dikupas Bang gitu. Kenapa itu bisa kejadian atau apa? Dan yang kedua tentunya harapan kita Bang. Dengan utang luar negeri kayak begini sebanyak ini gimana ke depan kita gitu kan? Apakah Republik ini bisa menjadi negara gagal kalau memang utangnya kebanyakan ya? Padahal dengan potensi sumber daya alam Indonesia, saya kebetulan pengusaha Bang, tentunya dengan aset negara kita yang luar biasa gini kan seharusnya nggak seperti inilah kita ngutang gitu kan. Nah ini mungkin Bang Rizal bisa memberikan masukan dan saran. Itu yang pertama Bang. Yang kedua dikaitkan dengan COVID dan kita juga sama-sama tahu Bang, sebelum COVID pun negara kita ini, ekonomi kita ini juga sudah tidak membaik Bang ya. Bahkan terakhir kita pertumbuhan kita hanya 2,97% nih Bang ya. Dan prediksinya ke depan ini pun bisa minus sampai dengan 3% dan sebagainya. Dan apakah negara sudah menyiapkan program penyelamatan ekonomi nasional? Saya belum melihat itu, Bang. Karena apa? Yang saya tahu untuk UKM katanya 122 triliun gitu ya. Tapi apakah 120 triliun itu dialokasikan kemana? Belum jelas ininya. Yang jelas bantuan untuk BUMN berupa penempatan modal nasional itu sudah sekitar 152 triliun ya Bang. Nah, hal-hal ini yang bisa kita coba kupas Bang. Karena saya melihat ekonomi bangsa ini dengan adanya COVID ini yang semakin memberatkan, ini menjadi critical point kita Bang. Apakah bangsa ini menjadi atau negara ini menjadi gagal, kemudian negara ini bisa maju atau tidak ya. Padahal kita banyak sekali punya orang-orang yang mumpuni seperti kayak Bang Rizal Ramli sebagai bagawan ekonomi kan sangat luar biasa. Saya nggak tahu apakah ide-ide Bang Rizal Ramli diambil diam-diam atau tidak diambil. Nah ini yang perlu kita sampaikan. Dan kita perlu sekali mendapatkan pencerahan para alumni perguruan tinggi sehingga kita bisa bertindak bersikap ya. Mungkin pengantar saya begitu Bang Rizal. Silakan Bang, waktu Abang sangat, kita sampai jam 6 Bang ya? Yes. Oke, artinya Abang bisa 45 menit paparan, karena nanti ada session yang akan kita siapkan untuk bertanya Pak, ada 3 session. Session yang pertama 4 orang yang akan bertanya, kedua dan mungkin saya juga berikan kesempatan kepada floor Bang, karena kita kepingin mendengar
dari Floor juga apa yang mau ditanyakan. Silakan Bang Rizal. Terima kasih waktu dan tempat saya persilakan. Makasih Abi. Saya senang sekali bisa berbicara dengan kawan-kawan alumni perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Karena sejarah kemerdekaan kita pada dasarnya yang mulai itu alumni-alumni universitas di dalam negeri maupun di Belanda. Mereka diskusi, mereka tetapkan cita-cita bangsa kita harus merdeka, karena kemerdekaan itu jembatan ke arah kemajuan dan kemakmuran. Jadi saya senang sekali alumni-alumni universitas semakin concern, semakin penuh perhatian terhadap masalah yang dihadapi bangsa kita. Karena hari ini terjadi degradasi intelektual. Harusnya universitas-universitas yang ambil inisiatif, tapi universitas kita hari ini makin lama makin membleh. Kenapa? Rektornya ditunjuk sama presiden. Jadi dia nggak boleh kelihatan lebih hebat dari presiden. Padahal benchmarknya presiden rendah gitu loh. Nah, harusnya seperti zaman dulu, rektor dipilih oleh Senat Guru Besar. Sehingga mereka bisa lebih independen, bisa lebih kreatif, tidak ikut satu garis saja garis ngabdi sama kekuasaan yang tidak berprestasi. Nah, saya senang mudah-mudahan teman-teman bisa jadi motor perubahan, motor perbaikan di seluruh Indonesia. Karena hari ini mahasiswa juga susah sekali, 40% nggak bisa bayar uang semesteran. Ya, ini masalah yang sangat serius banget. Nah, kawan-kawan, saya sejak 1,5 tahun yang lalu sudah membuat analisa, menjelaskan di sosial media bahwa ekonomi Indonesia pelan-pelan dari lampu kuning akan masuk lampu merah, bahkan sebelum corona. Saya perlu kasih jelaskan dulu track record Riza Ramli dalam soal forecasting, ramal-meramal. 2 tahun sebelum krisis 98, kami menerbitkan Oktober 96 Outlook Ekonomi Indonesia. Kami jelaskan pada waktu itu Indonesia akan mengalami krisis ekonomi besar pada tahun 98. Saya dibantah seperti hari ini oleh Menteri Keuangan waktu itu, oleh Gubernur Bank Indonesia, oleh analis dalam dan luar negeri. Indikator saya sederhana. Satu, current account deficit Indonesia sudah sangat besar. Yang kedua, hutang swasta sangat besar dan datanya tidak ada yang consolidated. Yang ketiga, rupiah overvalued 8%. Memang ada negara waktu itu Thailand yang current account deficitnya 2 kali kita. Mata uangnya pun overvalued 15% 2 kali kita. Tetapi Indonesia memiliki banyak kelemahan struktural. Beberapa tahun sebelumnya, Bank Dunia menerbitkan buku The Asian Miracle. Indonesia termasuk salah satu negara ajaib macan Asia. Penulis buku tersebut, seorang profesor dari Stanford dan temannya, pada waktu menulis berkunjung ke Jakarta, wawancara puluhan ekonomis termasuk saya. Pada waktu itu saya jelaskan, Indonesia memiliki sejumlah structural weakness. Saya khawatir buku kamu udah begitu diterbitin nanti, kamu harus koreksi. Dia waktu itu kaget luar biasa karena dari seluruh puluhan ekonomis di Indonesia, dari birokrasi, dari universitas, meramalkan yang baik-baik saja. Tapi dia catat,
begitu terjadi krisis ekonomi di Indonesia tahun 98, profesor dari Stanford, email ke saya, Dr. Ramli, you are the only one who are right in predicting that Indonesia has structural weaknesses. Nah, saudara-saudara, pada waktu itu spekulator mata uang paling top di dunia, Soros, memang menargetkan hanya Thailand. Karena itu tadi indikator makronya itu bermasalah. Tapi ini bagikan orang main bola sodok. Disodok bolanya ke Thailand, nyebar langsung, Malaysia kena, Korea kena, Indonesia kena. Tapi ternyata Indonesia krisisnya paling dalam, paling rusak dibandingkan yang lain. Karena Korea waktu itu cepat sekali, presidennya Kim Il Sung, dia bawa konglomerat yang berhutang dari Korea ke New York, dia ketemukan dengan kreditor, dia minta tolong Menteri Keuangan Amerika, langsung terjadi loan workout, langsung terjadi kesepakatan restrukturisasi hutang. Thailand bisa dengan cepat kembali. Kemudian, bukan Thailand, Korea cepat kembali. Kemudian Thailand juga cepat kembali. Yang hebat dan luar biasa adalah Malaysia. Perdana Menteri Mahathir, gubernur bank sentralnya waktu itu perempuan, pinter. Ya, enggak dablek kayak di Indonesia ini. Dia sampaikan kepada Mahathir, jangan ikuti saran IMF. Karena kalau kita ikutin, ekonomi Malaysia pasti bakal anjlok. Dari biasanya 5-6% pasti anjlok. Terjadi kerusuhan dan Pak Mahathir jatuh. Namanya Gubernur Zeti, lulusan Inggris. PhD dari Inggris. Mahathir dengarkan Gubernur Zeti, dia nggak mau dengar nasihat IMF, dia lakukan capital control, yaitu uang yang udah masuk ke Malaysia tidak boleh ditarik sampai stabil. 2 tahun ternyata. Tapi selama 2 tahun itu, ekonomi mata uang ke ringgit stabil. Ekonomi Malaysia juga lumayan, doing well, 6%, dan Mahathir nggak jatuh. Tapi Mahathir waktu itu dihajar oleh koran-koran keuangan di seluruh dunia, analis seluruh dunia termasuk IMF, bahwa caranya nggak benar, caranya nggak betul, and so forth, and so forth. Nah di Indonesia, begitu kena krisis, Wijoyo dan kawan-kawan minta undang IMF. Ya, saya termasuk salah satu dari beberapa ekonom yang diundang ke pertemuan di Hotel Borobudur. Paginya, sorenya Kamdemsu, bos IMF, ketemu Pak Harto di istana. Di pertemuan di Borobudur tersebut, Managing Director IMF Kamdemsu minta tolong bantu, kita mau masuk Indonesia. Mohon maaf, satu-satunya ekonom di forum itu yang menolak IMF jangan masuk ke Indonesia karena pasti krisisnya akan lebih dalam dan lebih berat, hanya Rizal Ramli. Karena saya banyak belajar negara-negara Latin Amerika. Kalau ngundang IMF itu tanda-tanda bakal lebih cilaka. Nah, kemudian besoknya saya tulis jadi headline di Kompas, di koran-koran, hati-hati, IMF bukan dewa penyelamat, tapi dewa amputasi. Dokter bedah yang akan melakukan bedah, tarifnya berlipat ganda akan dibebankan ke rakyat Indonesia. Dan saya jelaskan, kalau IMF datang, pasti ekonomi Indonesia makin gawat, beban bailout-nya makin besar. Kemudian seperti diketahui, Kamdemsu ketemu Pak Harto di istana, ya kan? Yang kedua, yang Januari dia tanda tangan. Pak Harto tanda tangan. Pak Harto nggak ngerti apa yang ditandatanganin, ya kan? Banyak banget. Ada 150 persyaratan conditionality. Kamdemsu begini nih, Soeharto tanda tangan. Ingat nggak fotonya? Ya, ingat Bang. Ya, almarhum Mudiono sebelum meninggal cerita sama saya, dia menyesal sekali. Saya nggak ngerti apa-apa, saya bujukin supaya Pak Harto
tanda tangan letter of intent dengan IMF. Ya, saya dibujuk sama Wijoyo. Karena Wijoyo nggak bisa yakinin Pak Harto berdua. Jadi saya ikut. Saya nggak ngerti apa itu. Ternyata setelah kita tanda tangani, baru kita sadar persyaratannya banyak sekali, 150 persyaratan yang tidak ada kaitannya dengan stabilitas moneter. Misalnya ada pasal bahwa hypermarket bisa diselamatkan, bisa beroperasi di seluruh Indonesia. Padahal di Eropa nggak bisa. Yang kedua, TNI harus diaudit atas permintaan Pentagon. Apa hubungannya stabilitas moneter sama audit TNI? Ada banyak sekali macam-macam. Akhirnya Pak Harto masuk perangkap IMF. Akhirnya, ya seperti kita ketahui lah. Nah, apa yang kami ramalkan itu terjadi semua krisis 98. Ya, ekonomi anjlok. Bayangin dari rata-rata 6% anjlok ke minus 16,7%. Ya, resesi luar biasa. Bailout cost-nya termasuk paling besar di dunia, 80 miliar dolar. Bunga berbunga. Pengusaha banyak yang rontok dan sebagainya, terpaksa BLBI dan sebagainya. Singkat kata, kejadian semua apa yang kami perkirakan. Nah, ramalan-ramalan Rizal Ramli di dalam bidang makro, di dalam bidang korporasi, banyak yang tepat berapa tahun kemudian. Bukan karena saya ahli ramal, tetapi kita analisa tidak pernah kualitatif saja, tapi kuantitatif. Lihat angka-angkanya, bikin proyeksi, bikin simulasi, kalau ini gimana, kalau itu gimana. Kalau teman-teman lihatlah track saya dalam meramal ini, itu sering sekali apa yang kami ramalkan terjadi. Nah, sejak 1,5 tahun yang lalu, kami katakan ekonomi Indonesia masuk lampu kuning. Sebentar lagi lampu merah. Kenapa? Karena trade balance-nya makin lama makin besar. Yang kedua, defisit current account atau transaksi berjalan negatifnya juga besar sekali. Yang ketiga, primary balance, artinya itu cukup nggak anggaran. Ternyata juga makin lama makin negatif. Kasarnya untuk bayar bunga yang makin besar kita harus meminjam lebih banyak lagi. Ya, dan berbagai indikator makro lainnya. Sehingga kami katakan pada waktu itu ekonomi Indonesia ya akan mengalami krisis. Dari segi korporasi, 1,5 tahun yang lalu kami menyebutkan di Bursa Efek Jakarta banyak perusahaan-perusahaan zombie, yaitu perusahaan yang dari pendapatan bunganya saja tidak bisa nyicil, dari pendapatan operasional tidak bisa nyicil utang. Pada waktu itu angkanya hampir 20% tahun 2019. Kami perkirakan 2020 bakal naik lagi. Hari ini mungkin 50% udah. Artinya dari pendapatan operasional nggak bisa bayar bunga aja nggak bisa. Hanya bisa bayar bunga kalau di restructure. Nah, tahun 1998 yang terjadi adalah pemerintah Indonesia utang swasta Indonesia besar sekali. Datanya aja kagak ada tuh Bank Indonesia sama Depo. Data konsolidasi. Ya, tapi karena kami banyak monitor, kami tahu lah utang swasta berapa, ya kan, karena swasta juga kita monitor. Ya. Pada dasarnya kalau petinju, Republik Indonesia itu udah goyang, udah gini-gini, kebanyakan utang. Kena jab. Jabnya kasus Sinarmas. Sinarmas tahun 96, bisnisnya bagus-bagus, sawit, paper, export oriented. Terlalu berani meminjam, menerbitkan bond 18 miliar dolar. 97 gagal bayar. Kreditor asing sederhana. Sinarmas kan grup nomor 2 di Indonesia. Kalau Sinarmas saja gagal bayar, yang lain juga pasti. Akhirnya yang
Peminjam baik pun mereka datang bayar cepetan. Takut soal. Itulah awal dari krisis ekonomi 98. Nah hari ini sama, Indonesia udah kebanyakan utang. Tapi utangnya bukan swasta yang gede pemerintah sama BUMN. Jadi kayak petinju itu udah oleng nih. Kayak begini. Ya. Tapi didoping. Dikasih pinjaman yang terus-menerus dengan bunga lebih tinggi. Sri Mulyani kan luar biasa dableknya. Setiap minjem bond yield-nya 2% di atas rata-rata. Ya, terakhir BRI nerbitin bond 1 miliar dolar. Yield-nya cuma 2%. Mandiri 3%, dia nerbitin sovereign bond itu pada waktu itu 4,5%. 4,5%. Yang satu kali lagi udah agak turun. Ya karena kita timpi terus di media. Lu goblok apa? Harusnya kan sovereign bond itu lebih murah. Swasta BUMN di atasnya. Tapi ini sovereign bond paling atas. Ya, kita timpi terus udah agak turun sedikit tapi masih tetap di atas gitu. Nah, memang kelihatannya kecil selisih yield 2%. Tapi kalau bond 10 tahun 2% bunga berbunga itu sepertiganya nambah beban utang. Yang bayar apa? Rakyat dong. Cara bayarnya ya naikin harga-harga, naikin potong subsidi dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, jadi petinju yang udah mau rontok ini didoping, kelihatan sehat lagi. Minggu lalu pemerintah nerbitin bond lebih dari 10 miliar dolar. Tiba-tiba Indonesia punya valuta. Iya kan? Rupiah menguat. Tapi menguat karena dua hal. Satu, US dollar memang lagi drop terus. Karena Amerika nerbitin stimulus dengan nyetak uang 2 triliun US dollar. Ya, otomatis nilai dolar terhadap mata uang lain rontok, nolong rupiah. Tapi juga karena kita nerbitin bond 10 billion dollar didoping, jadi rupiah lebih stabil sekitar 14.000. Cuman orang yang ngerti kan tahu, ini kan tidak didukung oleh fundamental. Artinya defisitnya masih gede, current account-nya masih defisit. Ini hanya soal waktu, nanti pasti balik lagi, Oktober pasti balik lagi. Karena Oktober waktunya membayar hutang, baik swasta maupun ini. Jadi yang biasa main di pasar uang, wah kalau 14.000 kita harus beli US dollar. Kita tiduran-tiduran aja. Mendekati September, Oktober pasti naik lagi nanti menjelang 17.000. Mana ada bisnis bisa untung 3.000 perak per investasi segitu. Ya. Jadi ini cuma kasih makan spekulator doang karena tidak ada perbaikan fundamental. Kecuali ada perbaikan fundamental. Ekspor kita naik, ya kan produktivitas kita naik dan lain-lain, jasa kita naik sehingga surplus trade-nya, surplus neraca account-nya. Nah, itu rupiah akan menguat secara natural tanpa doping. Nah, sekarang misalnya Abi pemain basket, besok mau pertandingan. Ya. Kasih doping. Yang pertama Abi pasti menang. Ya. Kasih doping kan semangat. Yang kedua pasti menang. Doping yang ketiga, Abi rontok. Jantungnya nggak kuat. Ya. Ekonomi juga kayak gitu. Selama di doping, pertama, kedua oke. Ketiga nanti rontok. Nah, sebelum corona, para pedagang-pedagang teman kita Tionghoa dari dari Glodok, dari Tanah Abang, dari mana lagi itu ketua asosiasinya minta ketemu sama saya. Pak Ramli, kita ini benar-benar susah, penjualan berat banget. Apa sih yang terjadi? Saya tanya, Bapak ini kan udah 50-60 tahun. Dalam pengalaman Bapak sebagai pedagang di Glodok, di Tanah Abang, di mana lagi itu, ya kan? Pernah nggak terjadi penjualan segini seretnya? Mereka bilang pernah, yaitu pada masa akhir Bung Karno dan awal Soeharto.
Loh, bukan tahun 98 demikian juga. Dia bilang, enggak Pak Ramli, 98 itu kita takut toko kita dibakar, kita digebukin, kita tutup toko. Tapi begitu sebulan lagi kita buka toko, rame lagi. Artinya daya beli itu tetap bagus. Nah, jadi hanya ada dua kejadian daya beli rontok banget, yaitu transisi waktu akhir Bung Karno, awal Pak Harto, sama hari-hari ini. Sebelum corona loh, saya belum ngomongin corona nih. Ya. Ya, mereka tanya Pak Ramli ada apa? Saya bilang gini Pak, sebetulnya sederhana. Setiap kali pemerintah nerbitin surat utang, bunganya kan 2% lebih tinggi dari bunga deposito. Dan dijamin 100%. Jadi dia nyedot uang yang ada di bank, duit yang orang kaya, dia beli sun. Karena bunganya 2% lebih tinggi dari deposito dan dijamin 100%. Kalau Abi punya uang, ditaruh di bank, yang dijamin itu hanya 2 miliar per nasabah. Ya. Tetapi kalau Sun, biar kata 1 triliun, itu dijamin 100%. Jadi setiap kali pemerintah Indonesia nerbitin surat hutang, dia nyedot likuiditas dari bank dan asuransi dan orang kaya. Itu namanya nih crowding out, istilah keren makroekonomik, terjadi crowding out. Artinya apa? Di bank-bank lembaga keuangan nggak ada cukup likuiditas. Itulah yang menjelaskan kenapa sepanjang tahun 2019 pertumbuhan kredit hanya 6% secara nasional. Biasanya normal kalau kita ingin tumbuh 6%, kita kredit growth itu, pertumbuhan kredit harus 16-18%. As simple as that. Ya, karena uang kesedot, pertumbuhan kredit rendah, purchasing power juga kecil. Itu yang menjelaskan kenapa sektor retail, sektor menengah rontok. Jadi pedagang-pedagang Tionghoa, Pak Ramli terima kasih banget. Kita baru ngerti. Karena selama ini kalau kita lihat di TV, pemerintah ngutang segini, pemerintah ngutang, gue mah nggak ada urusan, nggak ada efeknya sama gue. Terserah dah lu mau ngutang. Ini banyak kalangan pedagang bisnis yang gak ngerti. Dia nggak tahu semakin banyak pemerintah ngutang, semakin banyak likuiditas yang harus di-stop dari ekonomi. Dan itu mengakibatkan pertumbuhan kredit rendah, akhirnya memukul daya beli. Nah, hari ini, jadi kita udah goyang nih, tahun 2020, didoping supaya kelihatan sehat. Rupiah stabil. Tetapi ada jabnya. Kalau 98 itu Sinarmas, tahun lalu saya udah nulis, yaitu lembaga keuangan non-bank, asuransi, dan sekuritas. Saya perkirakan waktu itu jabnya hanya 150 triliun. Tapi ternyata angka terakhir, staf saya cek, minimum antara 400 sampai 500 triliun. Banyak sekali dan kebanyakan yang mampu. Orang yang punya uang 1 miliar ke atas, dia taruh di perusahaan asuransi karena janjiin bunga 2% lebih tinggi. Atau di perusahaan sekuritas, seperti Jiwasraya, seperti apa itu kemarin yang gede Indosurya, ya kan? Nah, itu sekarang kagak mau kebayar. Kalau saudara naruh uang di situ, mau balikin duitnya nggak bisa. Ya, dan mereka rata-rata penjahat juga. Dia cari jalan supaya perusahaannya bangkrut. Ya, dia atur sama berapa nasabahnya, tuntut saya supaya saya bangkrut. Begitu saya bangkrut, saya kan nggak ada kewajiban sama nasabah. Jadi mereka rekayasa sendiri kebangkrutan itu. Dan nilainya ini 400-500 triliun. Jadi ekonomi yang udah goyang gini, ya hajar, jebret. Terjadilah krisis. Ini mah sebelum corona, Neng. Ya kan? Sebelum corona. Ya. Nah, tahap berikutnya apa?
Tahap berikutnya adalah bank. Bank itu ada kelas-kelasnya, tier 1 yang paling atas. Bank BUMN sama BCA lah. Tier 2 siapa? Tier 3. Sekarang udah bermasalah di tier 3. Jadi bank kayak Bukopin, ya, saudara punya uang 100 juta aja, nggak bisa tarik tuh duitnya. Ya, kesulitan likuiditas. Nah, sebentar lagi banyak nih yang kelas gini. Saya nggak bisa nyebutin aja. I know what happened. I know which institution is in trouble. Ya, tadi lembaga keuangan non-bank sama sekuritas ada sekitar 46. I have the list. Cuman saya nggak bisa umumin gitu. Ya, poin saya, the crisis become deeper. Kemudian baru datang corona. Nah, coronanya sendiri mulai di Wuhan bulan Desember. Sebetulnya pertengahan Januari sudah ada kasus COVID ini menurut Fakultas Kedokteran Indonesia. Tapi pemerintah Indonesia dari pertengahan Januari sampai pertengahan Maret, 2 bulan, sibuk bantah-membantah. Nggak ada lah, kita kebal lah, kita tinggal di tropik, banyak makan jamu, whatever. Pada dasarnya 2 bulan yang sangat berharga, itu kita habiskan waktu dengan membantah-bantah. Bahkan mau nyewa buzzer 73 miliar buat menyelesaikan masalah corona. Nah, berbeda dengan Vietnam. Vietnam itu kan tetangganya Cina. Begitu dia tahu sumbernya Cina, dia tutup ke perbatasan Vietnam. Nggak ragu-ragu dia. Akibatnya Vietnam, kasus COVID-nya sedikit sekali. Kita ada pejabat yang terus saja TKA Cina masuk. Kita kasih insentif, perlu macam-macam. Akibatnya apa? Indonesia coronanya makin lama makin besar. Jadi kita kehilangan waktu 2 bulan yang sangat kritikal untuk istilahnya nyetop corona. Nah, angka yang ada di sekarang di Indonesia memang relatif kecil dibandingkan hampir semua negara di dunia. Pertanyaannya, is it really a true number? Atau yang dites masih sangat sedikit? I'm sorry to say, kita anak universitas semua. The fact is yang dites itu masih sedikit. Karena tesnya mahal. Harusnya digratisin dong. Katanya ada uang puluhan triliun buat corona. Masa buat ngetes saja rakyat mesti bayar? Iya kan? Ya. Nah, jadi the fact that our number is small karena kita memang testing coverage-nya sangat rendah. Ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan Brazil tuh suhunya sama sama kita, super panas di bawah ekuator. Yang kedua, orang Brazil makannya kayak bumbu juga. Ya, Spanish food, banyak bumbunya. Faktanya, Brazil nomor 2 paling gawat dibandingkan Amerika hari ini. Dan masih naik. So the question, apakah kita sudah leveling off, or this is just the beginning, belum pick up tahap 1. Saya lebih percaya kalau lihat analisa-analisa, ini kita belum levelnya, masih dalam tahap 1. Bahkan TV Australia udah kurang ajar banget tuh. Minggu yang lalu keluarin wawancara, Indonesia ini paling bahaya dalam corona, tetangga kita, dan macam-macam dah. Orang Australia kan memang selalu ngejelekin Indonesia. Tapi there's some truth in what they said. We are not yet reaching. Nah, kenapa? Karena kita selalu ragu-ragu. Jawaban pemerintah, ingat nggak awalnya? Setelah mengaku, habis itu bilang kita nggak ada uang. Ya. Kita nggak bisa kasih makan yang miskin, yang pekerja harian. Akhirnya nggak berani lock out. Akhirnya lockout keputusan dipindahkan ke bawah PPSB ini. Saya kalau istilah-istilah selalu salah. Abi. SPB. Persatuan. Ya, itu Persatuan Persepak Bolaan Bandung Barat lah. Bandung Barat. Iya kan? Iya. Jadi akhirnya diserahkan kewenangannya ke bawah.
Dan di bawah ini lebih nggak punya duit lagi kecuali DKI. Kalau DKI kan rich province, provinsi paling kaya. Dia bisa afford kasih ini, program itu. Jawa Barat nggak punya, Jawa Timur nggak punya, Kalimantan nggak punya. Ya, saya khawatir bahwa ini just the beginning, it is not yet the peak, bisa juga terjadi tahap 2 dan sebagainya. Nah, sehingga yang terjadi adalah seperti ini. Kalau kita cepat, nggak ngibul-ngibul, nggak bikin hoax, kita tahan atau segala macam, cepat reaksinya. Itu hanya kayak ini, yang biru ini, garis putus-putus ini. Hanya kayak huruf V, anjlok ke bawah, naik lagi dengan cepat, recover. Ini hanya butuh waktu 3-6 bulan. Itu kalau kita responsnya cepat. Jadi krisis akibat corona ini hanya kayak huruf V kebalik, anjlok ke bawah, habis itu naik kembali 3-6 bulan. Tetapi karena kita convoluted cara berpikirnya, nggak jelas prioritasnya, ini kayak yang merah ini cembung. Ini baru akan recover kita akibat corona ini 1 sampai 1,5 tahun. Pertanyaannya, kuat nggak bangsa kita? Nungguin 1 tahun, 1,5 tahun. Setahu saya nggak kuat. Perusahaan swasta aja bilang kita cuma punya uang 2 bulan lagi, Pak Ramli. Ya. Nah, ini penting. Saya tanya teman-teman saya di Amerika, apa sih yang terjadi? Kok demo anti rasisme besar sekali? Terbesar sejak anti perang Vietnam 60 tahun yang lalu. Jawabannya sederhana, Rizal dibilang. Kita kan 3 bulan nongkrong di apartemen, bosen. Mau berantem sama istri, sama anak, 3 bulan di apartemen, 2 bedroom, kesel banget. Begitu ada rame-rame di luar, kita ikut semua ke jalanan. Gitu. Ya, ya. Itu yang akan terjadi di Indonesia sebentar lagi, Abi. Yep. Ya, karena golongan menengah itu udah sebel. Banyak teman-teman saya bilang, Rizal, gue mau datang ke rumah dulu, gue capek banget nih, gue bisa gila nih. Ya kan, akhirnya kita ajak makan enak, kita kasih sigar, kadang-kadang kita kasih wine, happy balik lagi gitu. Ya. Nah, yang kesel golongan ini banyak. Tetapi lebih kesel lagi orang yang kagak punya uang, nggak bisa makan. Apa mereka sabar nungguin 1 tahun lagi? Jadi bisa-bisa terjadi perubahan sosial politik dalam waktu nggak lama lagi. Golongan menengahnya ikut kayak di Amerika gitu. Bosen 3 bulan di apartemen, dia ikut aja ada rame-rame di luar. Memang mula-mulanya rusuh. Banyak yang istilahnya menjarah. Orang kaya lagi menjarah. Saya lihat di TV di Amerika, ya kan, orang kaya lihat 7th Avenue, ya kan, dia hajar juga kacanya. Kapan lagi dapat jam mewah, tas mahal, ya kan, TV bagus. Udah seminggu sih udah normal. Yang jarah-jarah hilang kembali yang benar-benar ingin berubah. Nah, poin saya, itulah situasi kita hari ini. Nah, mereka ini mumpungisme, mumpung ada corona, semua disalahin sama corona. Betul. Wah, defisit naik segini, segede karena corona. Come on, you look at the numbers sebelum corona. Ini ekonomi gara-gara corona, begini begitu. Come on, look at the real number before corona. Corona strengthen, deepen the crisis, memperdalam krisis. Tapi it is not the only factor dalam konteks ekonomi Indonesia. Ya. Nah, di awal-awal krisis, Abi, saya bilang kita fokus ke 3 hal aja. Ya, kita harus lakukan realokasi anggaran yang sungguh-sungguh. Saya bikin press release, dimuat di media. Artinya apa? Fokus hanya 3 hal. 1, menyelesaikan masalah corona. Karena kalau coronanya nggak selesai, ekonomi tetap anjlok. Gitu. Perkiraan saya butuh 200 triliun. Yang kedua, buat kasih makan yang pekerja harian dan yang miskin.
itu kalau dikasih 600.000 per orang, perlu sekitar 300 triliun buat 6 bulan. Ya. Yang ketiga, fokus di produksi pangan. Karena gara-gara corona ini, golongan menengah kayak teman-teman itu, pasti kerjanya makan terus, ke kulkas terus. Ya. Jadi bukan hanya panic buying, nambah 10% demand-nya. Tetapi produksi itu anjlok. Ya. Perdagangan anjlok karena Vietnam, Thailand yang biasa eksportir pangan putusin. Kita kurangi ekspor pangan kita, makanan, karena kita mau kasih makan rakyat kita yang nganggur. Gara-gara nggak ada turis dan sebagainya. Rusia yang biasanya ekspor gandum puluhan juta ton, nggak dilarang. 2 minggu yang lalu, ya, Putin katakan hanya maksimum 7 juta ton. Jadi pasti akan ada kesulitan pangan. Oleh karena itu kita harus invest. Perkiraan saya perlu sekitar 200-an triliun, 300 triliun. Kita pompa produksi pangan kita. Kan gampang, sayur cuma sebulan. Saya nanam sayur hidroponik nih. 2 minggu kita udah panen tiap hari. Ya. Ya. Jagung kan cuma 3 bulan. Kedelai cuma berapa bulan. Beras cuma 4 bulan. Bawang putih ya cuma 3 bulan. Jadi kalau kita genjot dengan 200 triliun, berapa kali panen? Tahun depan setelah corona, kita jadi football of Asia. Kita jadi gudang pangan Asia. Karena nggak ada negara lain yang mataharinya banyak, tanahnya banyak, orang yang mau kerja di sektor pertanian banyak. Memang banyak brainwash, penipuan. Saya aja sampai 7 tahun yang lalu masih yakin karena dicekokin di media ahli-ahli. Nggak bisa tanam kedelai di Indonesia. Nggak bisa tanam bawang putih kecuali di Pati sama Brebes. Nggak bisa nanam gandum. Ternyata that's totally wrong. Israel itu gurun pasir, bisa nanam apa aja. Yang penting itu komposisi nutriennya. Misalnya jangan hanya urea, tapi juga kalium, tapi apa? Kombinasi nutriennya itu yang menentukan bisa ditanam di apapun. Jadi kita, kalau bawang putih, kita kan ekspor hampir berapa ya, 20 triliun setahun. Iya kan, kita tanam di daerah mana, kita enrich nutriennya. Ya. Teknologinya itu udah maju, pasti bisa nanam bawang putih. Kita bisa ekspor. Ya, kedelai juga demikian. Gandum kita itu importer paling gede di Asia. Ya, kita juga bisa nanam gandum, yang penting nutriennya. Nah, jadi esensinya awal-awal krisis ini saya katakan pemerintah fokus di 3 hal saja. Selesaikan corona, kasih makan yang miskin buat 6 bulan. Yang ketiga adalah makanan produksi. Nah, usulan saya, pikiran saya sama Pak Jokowi diambil. Baca aja pidatonya itu. Saya minta para menteri melakukan realokasi anggaran. Itu terminologinya aja terminologi Rizal Ramli. Ya. Tapi mereka nggak fokus karena pikirannya bahasa Inggrisnya itu convoluted, ribet. Karena masih mau bangun ibu kota, masih mau bangun infrastruktur, lain-lain. Padahal waktu krisis tahun 98, semua proyek besar kita hentikan dulu. 2 tahun lagi ada duit, kita mulai lagi. Why not gitu loh. Nah, ternyata kalau kita lihat angka-angkanya, perintahnya Jokowi itu tidak total. Ya, harusnya kan realokasi anggaran hanya ke 3 sektor lain saya sebutkan tadi. Tapi tetap mau bangun infrastruktur, mau bangun ini itu, ya kan? Akhirnya bingung, nggak ada duit. Ya. Kalau ikut jalannya Rizal Ramli, duitnya ada. Dari mana? Satu, ada sisa-sisa anggaran lebih di Bank Indonesia 270 triliun. Yang kedua, ada penghematan pembelian alutsista oleh Prabowo Subianto. Biasanya pembelian alutsista itu markupnya ribuan persen, ratusan persen. Jenderal-jenderal main semua. Prabowo bilang maksimum marginnya 10%.
Di atas 10% dia nggak tanda tangan. Itu yang terjadi. Hasilnya apa? Terjadi penghematan 3,4 miliar dolar. 4 bulan, ada 50 triliun. Ya. Kemudian kalau kita hentikan semua proyek-proyek ini yang gede-gede, termasuk ibu kota, ada 300 triliun lagi. Nah, kemudian utang kita bayar pokok dan bunga itu 650 triliun. Kita harus negosiasi sama kreditor, sama negara berkembang, negara maju, multilateral, supaya kita dikasih grace period dulu sampai bulan Januari. Dulu waktu saya Menko Gus Dur saya lakukan, ya misalnya Menteri Keuangan Kuwait datang sama saya, Dr. Ramli tolong saya tuh kesel. Setiap kali di sidang parlemen di Kuwait, saya dimarah-marahin karena utang Indonesia puluhan tahun nggak pernah beres. Bisa nggak Indonesia bayar dulu semuanya, nanti kita kasih pinjaman baru. Saya bilang dengan bunga lebih murah ya. Dia bilang iya. Itu kan swap aja, swap kredit bunga mahal dengan murah. Kita lakuin, dia seneng datang. Dr. Ramli terima kasih, saya nggak usah belajar lagi tentang di Indonesia, di parlemen Kuwait. I would like to give you a gift. What do you want? Saya bilang saya gede di Bandung, kalau masuk Bandung macet banget. Bisa nggak bangunin flyover Pasopati? Yes, I'll do it for you. Gratis tuh. Yang pernah Bandung, ingat lah itu Pasopati itu kan. Jadi ada jalannya. Nah kemudian Jerman waktu itu, ini waktu saya Menko Gus Dur tahun 2020, ngeritik Indonesia terus. Indonesia merusak lingkungan hidup, menghancurkan paru-paru dunia, tropis, dan sebagainya, dan sebagainya. Akhirnya saya ajak makan Menteri Keuangan Jerman. Jangan gitu dah. Ini dah, kita win-win. Saya siapkan 300.000 hektar hutan di Kalimantan untuk konservasi. Kamu potong hutang Indonesia. Potong loh, bukan dikurangi. Potong hutang Indonesia 600 juta dolar. Dia setuju, bahkan 4 kali harusnya. Tapi pemerintah Gus Dur jatuh. Yang 3-nya kita nggak laksanakan. Hasilnya apa? Kita utang kita dipotong 600 juta dolar. Nah, hari ini pun mohon maaf, ini kan karena nggak ada leadership, nggak punya pikiran kreatif. Hari ini masalah lingkungan hidup itu penting banget. Kalau Rizal Ramli presiden, saya pasti ngomong sama Presiden Merkel, Perdana Menteri Merkel di Jerman, Perdana Menteri Prancis dan Kanada. Saya bilang potongin dan hutang Indonesia 20 miliar dolar. Gue sediain lu 3 juta hektar di Kalimantan buat konservasi. Pasti dia mau. Buat dia kan duit kecil itu. Tapi dia bisa jual ke rakyatnya. Nih kita pelihara lingkungan. Nih kita nyelamatin paru-paru dunia. Bisa dapat pengurangan utang 20 billion dolar. Ya. Nah, banyak lagi cara-cara yang lain, termasuk utang bond. Tadi, bond Indonesia selama ini yang dimiliki oleh swasta, 3/4-nya, itu yieldnya 7,3%, paling mahal di Asia Pasifik. Ini prestasi Sri Mulyani yang bikin rusak Indonesia. Makanya saya selalu ledek dia, Menteri Keuangan terbaik untuk kreditor, terbalik buat rakyat dan bangsa kita. Misalnya nih, Abi datang ke bank mau minjem, di situ udah dibilang bunga pinjaman 16%. Abi datang ke bank, Pak Bankir, saya mau minjem, saya mau kasih bunga 18%. Apa bankirnya nggak seneng? Abi pasti dikasih hadiah ini, hadiah itu, diajak makan. Mana ada orang ngasih bunga 2% buat 10 tahun. Inilah Menteri Keuangan terbalik yang merusak Indonesia. Kalau Jokowi mas soal ini kagak ngerti, gue kan pernah kerja sama dia. Dia nggak ngerti soal ini. Ya kan? Sama juga Presiden nggak perlu ngerti soal teknis. Ya kayak Gus Dur lah. Ya waktu dia ngangkat saya kepala Bulog, Gus tugas saya ngapain?
Tugas kamu bikin petani senang. Bagaimana caranya itu urusan kamu. Kamu kan lebih pintar, lebih ngerti. Ya, tapi Jokowi nggak punya hati seperti itu. Menteri-menterinya bilang nggak ada jalan lain, gue, Pak Presiden naikin aja BPJS. Ya. Kalau Jokowi punya hati, dia bilang saya nggak mau. Kamu orang pintar, pikirin cara yang lain. Iya kan? Atau mau naikin tarif listrik atau TPRA, iya kan? Saya kasih contoh, apa sih yang kita lakukan waktu krisis? Kenapa kami berhasil waktu saya masuk itu ekonomi pertumbuhannya -3,5%, -3%, kita 21 bulan naikin 4,5%, total 7,5%. Caranya sederhana. Begitu saya dilantik jadi menteri, saya telepon Moody and Standard Poor di New York, lembaga rating. Saya mau ke New York bulan Januari, kita ingin di rating secepatnya. Karena saya tidak mau di rating oleh analis-analis Moody Standard Poor dari Singapura. Kebanyakan selalu negatif tentang Indonesia. Dia bilang nggak bisa, biasanya kita rating bulan Agustus atau bulan Juli. Saya bilang, no, we are in crisis, we need to be rated by Januari. Januari saya terbang ke New York sama tim saya, kita di rating, kayak ujian lah dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Kami pada waktu itu ada dua pilihan, satu menawarkan solusi yang mereka pasti senang, rating Indonesia pasti naik. Apa itu? Yaitu cutting the budget. Karena kalau kita memotong anggaran, ada sisa anggaran buat bayar kreditor. Kreditor pasti senang, rating agency pasti senang, dinaikin kita punya. Itu yang pemerintah Jokowi lakukan berkali-kali. Saya nggak mau jalan itu. Saya bilang, I'm sorry. I will not suggest to you an easy route. Saya route yang lebih susah, yaitu growth strategy. Naikkan dulu pertumbuhan ekonomi, nanti kita punya pajaknya lebih tinggi, kita punya uang buat bayar yuk. Saya jelaskan caranya. Satu, real estate. Biasanya real estate itu, dia selalu kepala dari naga ekonomi. Kalau real estate anjlok, sektor yang lain anjlok 3 bulan, 6 bulan lagi. Kalau real estate naik, yang lain ngikut 3-6 bulan. Saya bilang pulang ke Indonesia, saya akan restructure sektor real estate. Dan lain-lain saya jelaskan caranya. Mereka senang. Saya bilang dalam waktu 2 tahun kita akan naikin ekonomi dari -3% ke +3%. Pajaknya akan naik segini, we are able to pay. Mereka senang. Seminggu saya pulang ke Jakarta, rating Indonesia dinaikin 1 notch. In fact, kita berhasil naikin pertumbuhan ekonomi jadi 4,5%. Lebih tinggi dari target. Ya. Jadi saya pulang, saya beresin real estate. Hampir semua real estate waktu itu nasabah BPPA. Banyak yang rontok karena bunganya ketinggian. Waktu krisis kan bunga kredit itu 60-80%. Saya turunin bunganya, saya strengthen, macam-macam. Saya lakukan tidak ketemu satupun dengan pengusaha real estate yang ngantri pengen ketemu saya. Biasanya mohon maaf nih pejabat kalau ada gini, dia mau taipan-taipan real estate datang supaya nyogok sama dirinya. Rizal Ramli alumni Ganesha, nggak mau model begitu. Saya nggak ketemu satupun. Saya langsung restructure aja. Kita stretch, bunganya kita potong, kita bikin viable. Sehingga setahun kemudian sektor real estate Indonesia bangkit. Saya disebut oleh Ketua Asosiasi Real Estate sebagai dewa penyelamat daripada sektor real estate Indonesia. Mulai booming lagi zaman Mega. Budiono pikir dia yang ngegedein ekonomi. Kita kok yang ngerjain. Sri Mulyani mah tidur, kita yang kerjain semua itu. Nah yang kedua adalah kita pompa daya beli yang bawah. Kita bujukin Gus, ini pegawai negeri, ABRI, pensiunan, kalau nggak korup miskin banget Gus. Jadi gimana? Kita naikin Gus gajinya
125% dalam 21 bulan. Loh, kita kan yang lain kritik, menteri yang lain, kita kan perlu uang, irit buat bayar kreditor. Enggak. Nanti apa yang terjadi? Begitu pegawai negeri ini kita naikin 125%. Begitu dia terima gajinya, 99% dia belanjain. Sektor retail hidup. Ya. Begitu sektor retail hidup, ekonomi hidup. Ya, baru kita bisa bayar kreditor. Senang mereka. Coba aja tanya, mana ada sejarah pegawai negeri sipil dinaikin gajinya kecuali zaman Gus Dur. 125%. Biasanya hanya sesuai dengan inflasi. Nah, terus pada waktu itu zamannya Habibie, zaman Mas Adi Sasono, nyalurkan kredit KUT yang dalam penyalurannya banyak yang main juga lah, aktivis-aktivis, banyak kan macet. Pada waktu kami masuk, bunga berbunga itu udah 26 triliun. Polisi mulai nguber, pemerintah daerah mulai nguber petani-petani, mau nyita tanahnya. Utangnya cuma 4 juta perak, 3 juta perak, tanah setengah hektar mau disita. Saya bujukin Gus Dur, Gus, kita ini udah gila Gus. Petani cuma setengah hektar, 3/4 hektar, hutang 4 juta, masa kita mau sita? Habis kita sita, kita mau ngapain Gus? Jadi Gus Dur bilang, gimana Rizal? Udah kita bebasin aja kagak usah bayar 26 triliun. Loh, nanti gimana? Kita cari duit lah. Yang lain. Ya, harusnya Jokowi punya hati. Jangan setiap input dari Menteri Ekonominya naikin itu, dia bisa suruh, lu kan pinter, lu kan sekolahan, cari jalan lain dong. Nah, itu satu KUT. Kemudian yang prinsipnya sama. Dalam krisis kita pompa yang menengah bawah. Pada waktu itu, kredit macet pengusaha kecil, usaha kecil, banyak yang sudah masuk kategori 5, macet total. Saya sederhana, saya definisikan itu 1 miliar. Yang kecil itu yang di bawah 1 miliar. Ya. Terus saya panggilin direksi bank, BRI, Mandiri, sama bank swasta. Ini kan mereka udah kategori 5, macet total. Kalau kalian mau Uber supaya mereka balikin duitnya berapa lama, dan kira-kira dapatnya buntutnya berapa? Ya Pak, ini sih bisa 2-3 tahun Pak. Harus keputusan pengadilan, harus pakai debt collector, harus pakai ini. Dapatnya cuma 20% Pak. Saya bilang gini, kita terobosan out of the box. Ya, kita kasih pengusaha kecil yang utangnya macet, benar-benar macet, diskon 500 juta. Tapi 500 jutanya harus bayar cash dalam 3 bulan. Return kita 50%. Ternyata benar, 3 bulan kemudian di Rut Mandiri lapor, Pak Ramli, kita terima uang cash 1,5 triliun. Ternyata yang macet kredit kecil ini dia usahainlah, dia pinjem siapa, jual motor, jual mobil, kapan lagi bisa dapat diskon 500 miliar. BRI lapor, Pak, kita dapat 1 triliun lebih. Bank-bank lain total 6-7 triliun uang cash masuk ke bank. Akhirnya hidup lagi nih kredit dan sebagainya. Nah, inilah contoh. Ya, kalau kita mau bantu dalam krisis, bantu yang bawah. Tapi kalau saya lihat pengumuman pemerintah, mau bantu sekian ratus triliun, termasuk yang gede-gede. Buat apa? Karena yang gede juga nggak ada demand. Apa yang terjadi kalau mereka dapat duitnya? Mereka taruh lagi di luar negeri, dipakai lagi beli mata valuta asing. Nggak ada gunanya ningkatin kapasitas produksi. Karena coronanya kan belum selesai. Kalau corona udah selesai, ya tentu ada demand naik. Ada pent up demand, baru perlu modal kerja, perlu apa. Kalau hari ini dikasih mereka pasti taruh di luar. Beliin investasi atau beliin real estate, kan jatuh semua nih. Ya, real estate sekarang harganya drop ke 40%, dia beli lagi, dia konsolidasi lagi tanah. Nggak nolong siapa-siapa.
Jadi jangan ikut model bailout Amerika. Bailout Amerika $2 triliun si Trump. Ya kan? Apa yang terjadi? Perusahaan airline dikasih berapa ratus miliar dolar. Uangnya diterima, habis itu pegawai airline-nya dipecatin semua di PHK. Apa yang terjadi? Dipakai beli junk bond. Ya, jadi banyak yang dari 2 triliun itu jatuh ke tangan Wall Street, para spekulator. Yang jatuh ke real sector atau main street itu cuma sedikit. Sehingga apa yang terjadi? Yang kaya makin kaya lagi lewat spekulasi. Ya, yang miskin mah makin miskin aja. Nah, berbeda dengan di Jerman. Kalau kamu terima uang bailout dari pemerintah, you cannot fire your worker. Kamu nggak boleh PHK pekerja kamu. Kalau nggak duitnya balikin. Nah, kita kan sok-sok mau ngasih duit, nggak ada aturannya. Siapa yang mau dikasih? Banyak yang udah ngincar duit ini nih. Ya, dibungkus dengan itu. Ya, jadi saya mohon maaf, krisis itu kesempatan nyolong paling gede. Jangan salah loh. Ya, 98 itu yang terjadi. Semua krisis di Asia, Latin Amerika, setiap kali krisis yang miskin memang miskin, tapi yang drop banget itu yang 90% ke bawah, 90% ke 40% ini dropnya tajam banget. The top 5-10% become richer setiap krisis. Karena mereka tahu mainnya. Ya. Jadi ini kita ngomongin uang ratusan triliun, tiba-tiba angkanya berubah seminggu doang. Krisis tadinya perlu 600 triliun. Seminggu lalu naik lagi 800 triliun, sekarang naik lagi 1000 triliun. Udah gila. Ya. Kenapa? Karena mereka bikin undang-undang, mereka bisa bikin apa aja. Undang-undang krisis yang pertama loh, yang PRU itu. Dan yang kedua, mereka melakukan apa saja yang merugikan negara tidak bisa dipidana. Jadi seenaknya semua. Nah, saya rasa saya sudah kepanjangan lisensinya. Kalau saya simpulkan, mohon maaf nih, pemerintah ini tidak mampu menyelesaikan krisis corona. Tidak mampu menyelesaikan krisis ekonomi yang makin dalam ini. Yang ada biayanya makin nambah, uangnya makin banyak, nggak jadi apa-apa. Contoh sederhana lah. Sampai hari ini APK itu kan masih sulit. APD. Saya ngumpulin sumbangan APK banyak banget. Iya kan? Ya dokter. Jadi kok bisa nggak ada APK? Katanya ada anggaran sekian bulan triliun. Tahu nggak? Setiap pembelian APK itu ada backingnya semua. Ada jenderal ini, ketua partai ini, bawa vendor. Tolong dong vendor gua yang lolosin, tolong dong vendor selesai. Akhirnya ribut, nggak putus-putus. Makanya nggak ada APK di bawah. PD. Jadi krisis ini kesempatan buat nyolong money secara dahsyat dan orang memaklumi, namanya krisis gitu. Ya. Nah, this government cannot solve the problem of corona atau kurangi cannot solve the economic crisis. Jadi yang kita perlukan adalah the new normal. Dalam pengertian the new government, the new leader. Terima kasih. Mantap. Tepuk tangan buat Bang Rizal Ramli, luar biasa.